Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Imam, para sepuh RT berapa ini? 08. RT 08, para jamaah aktivis Mushola Al-Mukhlisin yang insya Allah akan senantiasa dilindungi, dinaungi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya duduk di depan bapak-bapak ini sebenarnya bukan berarti saya menggurui. Kita ngobrol bareng. Kalau istilah anak-anak zaman sekarang, kita tukar pikiran dalam persoalan agama, gitu ya. Karena tidak mesti apa yang saya omongkan, tidak mesti apa yang saya omong lebih mengetahui daripada apa yang didengar. Yang ngomong saya, yang mendengar bapak-bapak. Enggak mesti yang mendengar lebih bodoh daripada apa yang ngomong. Enggak mesti yang ngomong lebih tahu daripada yang mendengar. Nanti kita tukar pikiran dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sifatnya nanti kita setiap minggu mengadakan kajian seperti ini, supaya lebih enak kita membahas salah satu kitab aja ya, biar enak gitu, biar terarah gitu. Kalau kemarin saya sempat di WA Pak Budi. Kita bahasanya tentang tauhid dan fikih. Oke. Kalau tauhid mungkin saya rekomendasikan nanti kita bahas kitab yang paling dasar, Aqidatul Awam ya. Nah, nanti bapak-bapak bisa, zaman sekarang mah teknologi udah canggih, nggak usah pergi ke toko kitab, download aja ada. Nah, buka, masing-masing bapak-bapak punya Android semua kan ya, di Play Store buka nanti Aqidatul Awam. Ada yang full Arab, ada yang terjemahannya ada nggak ya? Kayaknya ada juga deh. Di Play Store nanti buka Aqidatul Awam. Mungkin ada yang terjemahannya mungkin. Nah, nanti itu dasar-dasar kita membahas tentang akidah, persoalan-persoalan akidah, tauhid ya, dalam pokok-pokok permasalahan tauhid dalam agama kita. Baik, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita gandrungi, kita cintai kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita serahkan segala apapun kecuali Allah ya. Maka orang yang bisa memasrahkan diri kepada Allah, dia akan tenang hidupnya walaupun dia memiliki berbagai macam persoalan, maka dia akan tenang hidupnya. Persoalannya, orang tidak mengenal siapa Allah. Secara konsep iya, dia menghamba kepada Allah, tetapi persoalannya dia tidak mengenal Allah. Maka ketika kita mau tidur, ketika kita bangun tidur, kita harus senantiasa sadar. Nah, bapak-bapak di sini semuanya ada anak muda juga. Ada yang umurnya ada 20. Jarang di sini nggak ada yang 20 ya. Ada 20. Rata-rata di sini di atas 35, di atas 40 ya. Nah, sampai umur sekarang saya ingin tanya, obsesi apa Bapak hidup? Nanti
Ketika Bapak sadar, oh ternyata obsesi saya tuh ini. Bapak hidup sampai umur sekarang punya obsesi apa? Ada yang obsesinya pengen kaya. Ada yang obsesinya pengen terkenal, oke. Ada yang obsesinya menjabat ini, menjabat itu. Nah, saya pengen tanya, kalau seandainya Bapak sudah mencapai obsesi Bapak untuk menjadi orang terkenal, kalau sudah terkenal mau ngapain? Ayo. Kalau seandainya Bapak sudah mencapai obsesi Bapak menjabat suatu jabatan, terus mau ngapain? Apa manfaatnya? Nah, sekarang saya pengen tanya sama bapak-bapak. Terserah mau jawab apa aja. Sampai detik ini tujuan hidup Bapak itu untuk apa sih? Nah, ayo. Untuk apa coba? Untuk bahagia. Kalau sudah bahagia mau ngapain? Kalau sudah bahagia mau ngapain coba? Apa itu? Ini pertanyaan yang menggelitik, Pak. Nanti, Pak, 1 detik menjelang kita nyawa kita keluar dari tenggorokan, kita baru mengetahui, oh tujuan hidup kita tuh ini ternyata. Ternyata bukan bahagia. Bukan pula tujuan hidup kita bukan untuk mencapai bahagia di akhirat. Bukan. Coba, Pak, kita flashback ketika kita belajar di madrasah aliyah atau SMA. Cari-cari, korek, ternyata ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Az-Zariyat 56. Salah ya? 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya selalu ngomong ini, enggak bosan-bosan. Mau di masjid, mau di musola, mau di keluarga saya. Mereka mungkin sering mendengar ini. Cuman maksud saya menyampaikan ini supaya sadar. Kita hidup tuh bukan untuk apa-apa. Rujukannya cuma satu ini. Tujuan hidup kita, tujuan diciptakannya kita, tujuannya kita tinggal di bumi ini ternyata apa? Satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Waduh. Untuk ibadah, Pak. Nah, kalau bukan untuk beribadah, berarti tidak tuh. Selama ini kita beli mobil, menjabat ini, menjabat itu. Terus apa lagi? Punya istri, ada yang kawin lagi sampai 4 kali. Punya anak, sudah punya ini, pengen punya ini. Sudah menjabat ini, pengen menjabat ini. Sudah menduduki ini, pengen menduduki ini, dan lain sebagainya. Kan begitu ya? Apa itu? Ternyata melenceng dari semua tujuan hidup kita diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Untuk beribadah, illa liya'budun, untuk beribadah. Nah, cuman sekarang ada pertanyaannya. Apa yang dimaksud ibadah? Ma maknal ibadah? Ada yang bisa jawab, Pak? Apa itu ibadah? Apa ibadah itu cuman sekedar sholat 5 waktu? Kita sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Sudah, berarti sudah kita sudah mencapai tujuan itu. Enggak cuman sekedar itu. Apa cuman sekedar puasa di bulan Ramadan selesai, kemudian bayar zakat fitrah, zakat fitri? Enggak juga. Masih ada yang lain. Apa cuman sekedar kita terus pergi haji, kemudian kita dikatakan sebagai orang yang sudah mencapai tujuan hidup kita? Enggak juga. Masih banyak, Pak. Nah, terus para ulama memeras
Memeras arti kata ibadah. Ma makna ibadah? Nah, kata para ulama, ibadah itu paling tidak ada 4 unsur. Yang pertama unsur taat. Taat, tunduk, patuh. Taat, tunduk, patuh. Itu unsur ibadah. Kata Allah kerjakan, ya kerjakan. Walaupun gak enak, kerjakan. Kata Allah jangan lakukan, walaupun enak ya jangan dilakukan. Coba Bapak tanya dalam hati Bapak, apa berbuat zina itu enak? Enak, siapa bilang gak enak? Buktinya anak remaja banyak yang melakukan. Tapi kata Allah jangan lakukan. Itu haram. Saya nggak demen kalau kamu melakukan zina. Saya marah kalau kamu melakukan zina. Nah, akhirnya apa? Zina itu sebenarnya enak, tapi kata Allah nggak boleh. Ya sudah, saya lebih memilih Allah daripada memilih nafsu saya. Tuh, berarti ketika saya memilih Allah itu namanya ibadah. Sholat. Kata Allah apa? Kalau malam sepertiga malam, fatahajjad bihi nafinatal lak. Nah, iya. Apalagi kalau ada orang meminta-minta, ya dikasih. Apalagi memasuki bulan Rajab, puasa sunnah. Pertama, malam-malam ketika orang-orang lagi pada meringkuk tidur, ada yang berselimut dan lain sebagainya, kita kok disuruh bangun? Suruh ngapain? Sholat. Nafsu kita mengatakan enak tidur, tapi kata Allah kita suruh bangun, sholat tahajud. Daripada saya mengikuti nafsu saya yang memang saya akui tidur itu enak, lebih baik saya memilih perintah Allah walaupun ini sunnah. Kata Allahnya, orang yang sholat tahajud itu saya sukai. Kata Nabi apa? Di sepertiga malam rahmat Allah turun. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang malam tahajud, maka dia dihapus dari catatan orang-orang yang berbuat salah. Dihapus segala dosanya. Dan dia dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang solihin, orang-orang yang soleh. Wah, enak nih, saya ikutin Allah aja deh. Tuh. Memilih apa yang disenangi Allah itu namanya ibadah. Ya. Contoh lagi, narkoba. Oh, anak muda nih. Narkoba. Zamannya saya kecil belum ada narkoba kayaknya. Adanya minuman keras ya. Topi miring, apalagi tuh. Yang terkenal ya, vodka zaman sekarang ya. Apalagi tuh. Zaman saya kecil ada terkenal tuh CM, cap motor. Iya. Nah, bagi anak-anak muda, siapa bilang minuman keras itu nggak enak? Enak. Buktinya apa? Buktinya banyak anak muda itu pada nenggak minuman keras. Badannya kek botol banyak. Siapa bilang nggak enak? Enak. Siapa bilang narkoba nggak enak? Enak. Buktinya itu di penjara banyak orang yang mengkonsumsi narkoba terus di penjara ditangkap. Itu membuktikan narkoba enak. Yang mengatakan enak apa? Nafsu. Yang mengatakan enak siapa? Setan. Dan kita mengaku itu enak. Ya. Mengaku enak. Tapi kata Allah jangan mengkonsumsi narkoba. Jangan menenggak minuman keras. Jangan berbuat zina dan lain sebagainya. Nah, walaupun nafsu saya mengatakan narkoba itu enak, saya penasaran pengen mengkonsumsi. Ya, misalnya, walaupun minuman keras itu kayaknya keren kalau diminum, gaul, misalnya gitu ya. Tapi Allah nggak seneng ketika saya meminum itu.
Tapi Allah marah kalau saya mengkonsumsi narkoba. Ya sudah, saya lebih memilih Allah daripada nafsu saya yang mengatakan itu enak. Ketika saya memilih Allah, maka itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu tidak sekedar sholat saja, tidak sekedar puasa saja, tidak sekedar pergi haji saja. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, itu bernilai ibadah. Sebaliknya lagi Pak, Bapak pergi haji. Saya mau pergi haji. Niatnya mau ngapain? Supaya saya tenar, supaya saya disebut sebagai orang yang paling islami, supaya orang memanggil saya ustadz, memanggil saya Pak Haji, supaya saya dihormati di kampung saya. Maka apa yang Bapak lakukan, walaupun ritualnya bentuknya ibadah, itu bukan termasuk ibadah. Niatnya sudah beda. Innamal a'malu binniyat. Kata Sayyidina Umar, hadis dari Rasulullah bersabda di depan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya, Pak. Bapak sholat taraweh, mau sholat taraweh di sini di musola ono 8, di masjid ono 8, di masjid sana ada 20, saya pilih yang 20. Supaya apa? Supaya orang melihat saya dan menilai saya sebagai orang paling rajin. Ketika orang melakukan itu sudah tidak bernilai ibadah, walaupun dia sholat 20 rakaat, niatnya pengen dipuji orang, itu bukan bernilai ibadah, bukan bernilai ibadah. Tuh, jadi nilai ibadah itu dilihat dari awalnya dulu. Apalagi kaum mutasawwifin, kaum sufi, itu dilihat dari awal dulu, dari niatnya dulu, dari niat. Niatnya begini, tidak bernilai ibadah. Ya, sedekah. Ada orang sedekah 1.000. Ada orang sedekah 100.000. Yang sedekah 1.000 niat saya sedekah lillahi ta'ala, bener-bener pengen mendapatkan ridho Allah. Saya pengen caper, pengen cari perhatian Allah supaya Allah senang. Wong dia punyanya 1.000, mau gimana lagi? Saya punya 1.000. Lagi sholat Jumat, keropak kotak amal. Saya pengennya sih nyumbangnya 100.000. Cuman saya punya 1.000. Lillahi ta'ala. 1.000 yang Bapak masukkan ke kotak amal karena dimasukkan dengan mengandung niat lillahi ta'ala, itu nilai ibadahnya luar biasa. Tapi ada misalnya peringatan Isra Mi'raj, saya pengen nyumbang 100.000. Bilang sama panitia, Pak Ustadz Imam, nih saya kasih 100.000. Tolong tulis ya nama saya yang gede. Yang gede paling atas misalnya gitu. Titelnya jangan lupa tuh, ada misalnya Profesor Dr. Haji, MA, MCK misalnya. Jangan lupa ya 100.000. Tujuannya apa? Tujuannya agar dicap sebagai orang yang paling dermawan. Boro-boro dapat pahala, Pak. Karena dinilai oleh Allah bukan sebagai ibadah, tetapi karena justru orang yang begini nih, kata Imam Al-Ghazali, itu musyrik, menyekutukan Allah, Pak. Dia sudah mengambil haknya Allah dalam hal ibadah. Haknya Allah apa? Ingin mencari ridho Allah. Ternyata dia ingin mencari ridho manusia. Misalnya, anaknya Pak Haji Imam nih punya anak perempuan, bilang saya nyumbang 100.000. Tujuannya kali aja saya dilirik jadi calon menantunya. Wah, udah beda lagi. Ya, ada begitu anak muda begitu biasanya. Saya pengen sholat taraweh paling depan. Mana nih? Calon mertua yang mana? Di samping calon mertuanya. Khusyuk banget sholatnya. Tidak bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
taat, tunduk, patuh, pasrah. Nah, taat, tunduk, patuh, pasrah. Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi kemudian memeras 3 unsur kata ini, 4 unsur kata ini menjadi satu. Ada yang bisa tebak, Pak? Orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang pasrah, kalau digabungin menjadi satu dalam satu kata, itu apa menjadi apa? Takwa beda lagi. Apa itu, Pak? Apa itu? Kata Ibnu Arabi, cinta. Cinta, Pak. Ada orang pacaran. Yang cewek bilang, "Neng, Bang, misal saya mau pergi ke Australia, dapat beasiswa, misalnya. Saya titip sapu tangan saya warna pink, misalnya. Ini tolong sapu tangan saya dikasihin ke ibu, karena ibu saya lagi di rumah sakit, misalnya. Pergi ke Australia. Sapu tangan itu, Pak, sama pacarnya akhirnya diserahkan ke ibunya. Ibunya lagi di rumah sakit. Pertanyaan saya, kenapa pacarnya taat sama perintah pacarnya? Karena cinta. Coba kalau bukan pacarnya, ngapain amat, nggak ada urusan saya ngasih-ngasihin sapu tangan ke ibunya. Nggak ada urusan, kenapa? Cinta. Contoh lagi, orang pacaran, si perempuan pulang kerja jam 12 malam. Telepon pacar, "Bang, saya lembur nih, pulang jam 12, tolong jemput dong." Lagi tidur padahal pacarnya. "Ya, tungguin." Lagi enak-enak tidur, dia jemput. Jemputnya mah sono, lapangan Banteng, padahal rumahnya di sini, jemput. Coba pertanyaannya, kok dia mau-maunya dia jemput si cewek jam 12 malam? Kalau dipikir-pikir enakan tidur. Ngapain dong? Karena cinta. Dia sudah taat sama si perempuan, dia sudah tunduk sama si perempuan, dia sudah pasrah sama si perempuan. Dah, saya pasrah daripada pacar saya marah. Kan gitu. Saya taat sama dia karena saya cinta sama dia. Saya tunduk kepada perintah dia karena saya cinta kepada dia. Kan begitu. Seorang muslim harusnya begitu, Pak. Kata Rasulullah, kalau malam tuh ya jangan tidur terus. Jam 3 bangun, jam 2 malam bangun. Ngapain? Sholat tahajud. Mau ngapain? Ya mau ngapel. Ngapel ke siapa? Ke Sang Maha Kekasih. Siapa? Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Syekh Ibnu Arabi, terjemahannya adalah dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mencintaiku, kata Allah. Pertanyaannya sekarang, sampai detik ini, sampai dengan umur sekarang, apakah Bapak sudah memiliki cinta kepada Allah? Ayo. Kalau belum memiliki cinta, berarti Bapak belum masuk target penciptaan Bapak oleh Allah. Karena belum mencintai Allah. Ya, ayo harus dicintai itu. Bagaimana caranya mencintai Allah? Cari. Kata Rasulullah, kalau kita punya anak, kewajiban seorang bapak yang pertama adalah mengajarkan kepada anak ma'rifatullah, mengenal Allah. Tuh. Makanya besok nanti saya mau ngajakin bapak-bapak mengkaji kitab Aqidatul Awam. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Zamannya saya kecil tuh seneng banget. Masuk ibtidaiyah kelas 1 diajarin sifat wajib 20. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, kan gitu. Nah, itu
Cara para ulama mengajarkan kita ma'rifatullah, mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Allah wujud, Allah itu ada. Qidam, Allah itu dahulu, tidak pernah tidak ada. Baqa, Allah itu kekal selama-lamanya, nggak pernah mati, nggak pernah sakit, nggak pernah binasa, nggak pernah ngantuk, nggak pernah merasa sakit, nggak pernah menderita, nggak pernah dan lain sebagainya, nggak pernah punya kelemahan dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, itu. Ya, bagaimana caranya kita? Jadi mustahil seseorang bisa mencintai Allah kalau dia belum mengenal Allah. Jadi kalau bapak dan ibu sampai detik ini belum mencintai Allah, itu tandanya bapak dan ibu belum mengenal Allah. Nah, kalau bapak sudah mengenal Allah, pasti mencintai Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, pasti yang lain selain Allah itu jelek. Karena Allah itu maha sempurna. Tetapi jeleknya bukan berarti kita memusuhi. Anak muda zaman sekarang gitu, cowok ngelihat cewek rupanya kurang cantik, jelek, dimusuhin akhirnya. Nggak begitu. Kalau menjadi kekasih Allah berbeda. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang mencintai Allah? Pertama, orang yang mencintai Allah itu ciri-cirinya adalah dia taat, dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun gak enak rasanya. Gak enak rasanya, pasti tak. Seperti tadi, malam-malam lagi tidur disuruh jemput pacarnya jauh di Jakarta. Nah, karena cinta ya dilakonin aja. Yang kedua, ciri-ciri orang yang cinta itu kangen, pengen ketemu terus. Nah, para pecinta Allah tuh pengen ketemu terus. Ketemunya pengennya di tempat sepi. Coba orang pacaran gitu, tempat sepi, ngapain mojok. Nah, orang Islam, orang mukmin pengen ketemu dengan Allah di tempat sepi, di waktu yang hening. Kapan? Sepertiga malam. Dia masuk ke masjid. Di masjid ternyata dalamnya cuma 5 orang. Yang satu di pojok kanan, satu pojok kiri, yang satu di tengah, yang satu di belakang. Dia tahajud, sholat tahajud, kemudian dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha sempurna. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hambamu ini hamba yang lemah. Mungkin di antara hamba-hambamu, di antara makhlukmu yang pernah Engkau ciptakan, aku ini yang paling bodoh, aku ini yang paling lemah, aku yang paling jelek, aku yang paling buruk. Oleh karena itu ya Allah, mohon limpahkanlah kasih sayang kepadaku, mohon limpahkanlah ilmu kepadaku, sehingga aku menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk makhluk-makhlukmu. Nangis, nikmat banget kalau begitu, Pak. Sama anak remaja kan begitu, kalau udah ketemu sama pacarnya, rayu-rayuan, gombal-gombalan. Neng, mungkin Neng kenapa sih kok mau sama saya kan jelek. Kan begitu ya, saya kan jelek kok Neng mau. Yang si Nengnya balas lagi, abang juga kenapa mau sama Neng, Neng kan gembrot begini misalnya gitu. Nah, orang pacaran sama Allah tuh begitu. Ya Allah, alhamdulillah, padahal makhlukmu ini banyak dosa, kotor banget, tapi Engkau tidak berhenti-henti memberikan rahmat. Setiap hari saya dapat rezeki, saya bisa makan enak, saya bisa menghidup udara segar, saya bisa dapat kerjaan, saya punya anak, punya istri, nurut semuanya, anak-anak saya soleh-soleha, semuanya pinter-pinter. Alhamdulillah, padahal saya ini dosanya banyak ya Allah. Terima kasih ya Allah, bersyukur ya Allah. Tuh orang yang cinta tuh begitu. Selanjutnya, ciri orang yang mencintai Allah selalu menyebut namanya. Ya, misalnya si Joko punya pacar namanya Romlah. Dia bangun tidur ingat Romlah. Ya,
disebut dalam hatinya Romlah, 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 Romlah. Yang Romlah ya bilang Joko, Joko, Joko. Mau mandi inget Joko, inget Romlah. Ya. Mau tidur inget ikan Romlah, nyebut Joko. Selalu menyebut namanya. Ketika dalam keadaan senang disebut namanya. Ketika dalam keadaan sedih disebut namanya juga. Coba, bapak-bapak pasti pernah merasakan jatuh cinta seperti ini, ya kan? Orang yang mencintai Allah begitu, Pak. Dalam keadaan senang dia zikrullah, menyebut Allah, menyebut nama Allah. Dalam keadaan sedih dia menyebut nama Allah juga. Suatu ketika istrinya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah semuanya. Tuh, kembalinya ke Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Allah. Tuh, yang disebut Allah lagi. Ya. Mau makan, Allahumma barik lana, Allah lagi yang disebut. Ada geledek jeger, subhanallah, yang disebut Allah lagi. Lagi naik motor, ada gejlukan, polisi tidur, jeluk, subhanallah, kaget. Ngelihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, yang disebut Allah lagi. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah selalu menyebut namanya, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Tuh. Ciri yang selanjutnya, orang yang mencintai Allah selalu mengait-ngaitkan dengan yang dicintai, dengan Allah. Saya mau pergi ke puncak. Di puncak pemandangannya indah banget. Orang yang mencintai Allah, Pak, tidak terlena dengan objek pandangannya. Tetapi apa? Dia mengaitkan di balik sesuatu yang dilihatnya. Pemandangannya indah ya, tapi ini kan cuman ciptaan. Yang menciptakan siapa? Allah. Ciptaannya saya saja indah, apalagi yang menciptakan. Tuh, kembalinya ke Allah lagi. Dari puncak pergi ke taman safari. Wah, lihat ada binatang macam-macam. Dia lihat ada harimau, buas. Ketika dia lihat harimau, nggak terlena, nggak terfokus pada harimaunya. Ternyata apa? Mengait-ngaitkan dengan pencipta harimau. Ya Allah, Engkau itu zat yang maha perkasa. Seandainya Engkau tidak memiliki sifat perkasa, tidak mungkin ada harimau yang memiliki keperkasaan seperti ini. Kenapa? Karena Engkau meminjamkan sifat perkasamu kepada harimau ini. Kalau Engkau tidak meminjamkan sifat perkasamu, maka harimau nggak ada bedanya dengan ayam. Harimau nggak ada bedanya sama bebek. Kenapa? Di balik sifat perkasanya macan, itu adalah pinjaman dari sifatmu. Tuh. Dikaitkan lagi, Pak. Namanya orang kesemsem sama Allah begitu, Pak. Dah. Jalan lagi, lihat apa lagi? Lihat sesuatu apa? Lagi naik mobil, tahu-tahu ada orang dipalak. Ada orang dipalak. Pas ada orang dipalak, orang yang mencintai Allah nggak terfokus ke situnya. Ya Allah, Engkau memiliki sifat al-muzil. Apa al-muzil? Al-muzil itu yang menyesatkan. Kata pecinta Allah, seandainya Engkau tidak menyesatkan orang itu, tidak mungkin dia berbuat jahat kepada orang. Itu dikarenakan Engkau memiliki sifat al-muzil, maka Engkau menyesatkan dia. Ya Allah, balik lagi ke Allah lagi, kan? Jadi semuanya ke Allah. Semuanya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya orang yang memiliki cinta itu unik, Pak. Unik banget.
Kalau dia dikasarin, dia akan menjadi orang yang berontak. Kalau dia dilembutin, dia akan semakin lembut. Itu para pecinta tuh begitu. Yang terakhir, orang yang memiliki cinta kepada Allah, cirinya adalah dia akan selalu membaca berulang-ulang surat cinta yang dikirimi oleh sang pecinta. Nah, ya, kalau anak zaman sekarang nggak ada kirim-kiriman surat ya, adanya WA ya. Zamannya saya kecil di pondok, ada anak pacaran main surat-suratan, santri cowok ngirim surat ke santri cewek ngirim. Itu kalau saya perhatiin Pak, bangun tidur dibaca lagi, padahal suratnya itu aja. Nanti mau sekolah dibaca lagi, pulang sekolah dibaca lagi, padahal suratnya itu aja. Mungkin kalau zaman sekarang anak cowoknya WA ke cewek dibuka, pulang sekolah dibuka lagi WA-nya, lagi sekolah, lagi belajar dibuka bacaan WA-nya, Masya Allah, ngeganggu kan? Nah, seorang muslim yang memiliki cinta kepada Allah pun begitu. Dia akan selalu membaca surat cinta dari Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu surat cintanya? Al-Quran. Orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah ketika membaca Al-Quran beda dengan orang yang tidak memiliki rasa cinta, Pak. Orang yang memiliki rasa cinta itu dimaknai. Makanya ketika membaca Al-Quran nikmat banget, sampai nangis ketika dia membaca surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Terus tahu-tahu nangis terus. Dia menyadari, dia merasakan ada kehadiran Allah di situ. Dia membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nangis lagi, hatinya nyambung ke Allah, karena dia sadar bahwa ini surat cinta dari Allah. Ini surat cinta dari Allah. Habis sholat zuhur baca Quran walaupun cuma 3 ayat. Habis sholat subuh baca Quran walaupun cuma 1 lembar. Habis sholat isya mau tidur dibaca Quran lagi. Karena apa? Dia sadar ini surat cinta dari Sang Maha Kekasih. Dibaca. Apalagi ketika dia puasa Ramadan, dia target, pokoknya dalam sebulan saya harus khatam 2 kali, pokoknya dalam sebulan saya harus khatam sekali, pokoknya dalam 1 bulan saya harus khatam setengah khatam deh misalnya gitu. Karena banyak banget, pokoknya saya harus banyak-banyak membaca Al-Quran karena ini surat cinta dari Sang Maha Kekasih. Nah, nikmat, karena nikmat. Orang yang cinta tuh nikmat. Nikmat. Ya. Beda dengan orang yang tidak memiliki rasa cinta. Kalau orang yang tidak memiliki rasa cinta, baca Quran tuh berat banget. Baru 3 ayat udah nguap. Nah. Karena apa? Beban bagi dia, nggak punya rasa. Nah, sekarang dari ciri-ciri ini, Pak, dari ciri-ciri ini kita introspeksi, kembali lagi ke diri kita. Kita termasuk orang-orang yang dalam hal cinta kepada Allah atau tidak? Kita memiliki salah satu dari ciri-ciri itu atau tidak? Dan puncaknya, kata Syekh Ibnu Arabi, orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjaga dan tidak akan pernah berbuat zalim kepada semua milik Sang Maha Kekasih. Dia tidak akan mungkin merusak milik Sang Kekasih. Contoh ya, saya punya pacar misalnya. Saya laki-laki, pacar saya otomatis perempuan. Terus pacar saya nitip tas ke saya. Ya.
Bang, nitip, saya mau pergi ke Surabaya. Tolong jaga ini tas ya bang. Ini isinya surat-surat berharga. Tolong jagain. Iya dek. Pergi tuh pacar saya pergi ke Surabaya. Nah, ini tas saya jaga pak. Nggak boleh ada orang yang memegangnya. Saya punya adik kecil, nggak boleh adik saya memegang tas saya karena takut tas ini akan rusak. Saya taruh di tempat yang paling aman, dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya saya kunci. Kalau perlu tas itu dikasih wangi-wangian oleh saya. Kenapa saya lakukan itu? Apa saya mencintai tas itu? Bukan, tapi saya mencintai sang pemilik tas. Begitu juga dengan orang yang mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah begitu. Allah menciptakan manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Bersuku-suku. Ada etnis Tionghoa, ada Arab, ada bule Eropa. Apalagi? Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang matanya sipit. Semuanya ciptaan Allah. Karena saya mencintai Allah, dan Allah menciptakan itu semua, saya jaga, saya rawat itu semua ciptaan Allah. Enggak saya zalimi, enggak saya sakiti mereka. Itu ciptaan Allah semuanya. Saya kan mencintai Allah, saya jaga. Ya. Allah menciptakan hutan. Enggak saya rusak hutan itu. Hutan milik Allah. Masa saya rusak? Allah menciptakan lingkungan sekitar. Ya saya jaga kebersihan lingkungan sekitar. Buang sampah ke tempatnya. Sebagai bentuk saya mencintai Allah. Menjaga lingkungan ini sebagai ciptaan Allah. Kan begitu ya. Ada kucing, ada binatang dan lain sebagainya. Enggak saya sakiti binatang. Kenapa? Milik Allah. Saya mencintai Allah. Karena saya mencintai Allah, saya menghargai, saya menjaga semua milik Allah. Tuh. Itu ciri-ciri orang yang memiliki cinta kepada Allah. Makanya Pak, Bapak beli buku tentang biografi para wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu kekasih Allah. Nggak ada satupun wali Allah yang merusak. Coba. Kalau wali-wali di Indonesia paling terkenal apa? Wali Songo misalnya. Apa ada cerita Wali Songo ngerusak lingkungan, buang sampah di sungai? Nggak pernah ada. Apa pernah ada misalnya siapa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati misalnya berbuat zalim pada salah satu etnis. Nggak ada ceritanya. Bahkan kalau Bapak tahu, saya orang Cirebon. Sunan Gunung Jati itu seorang sultan, raja Cirebon. Dia mengangkat menteri keuangannya etnis Cina, Pak. Agamanya non-muslim. Menteri keuangan diangkat menjadi karena begitu, memiliki rasa cinta pada Allah. Bapak pernah tahu Yasser Arafat? Yasser Arafat Perdana Menteri PLO, ketua PLO pertama. Yasser Arafat, Palestina. Perdana menterinya siapa namanya? Tareq Aziz kalau nggak salah. Non-muslim. Non-muslim. Nggak ada bedanya. Jadi para pecinta Allah itu bukan melihat dari sisi yang lain, tapi melihat ini ciptaan Allah. Kalau dia berbuat baik, saya berbuat baik ke dia. Tetapi ketika dia berbuat zalim, maka saya cuekin. Nggak saya lihat. Nah, ketika dia berbuat baik, saya akomodir, kan begitu. Ya, coba, apalagi Sunan Giri. Pernah nggak kita dengar cerita Sunan Giri berbuat zalim kepada binatang? Nggak pernah ada. Sunan Kalijaga. Pernah nggak dengar gitu Sunan Kalijaga merusak hutan? Atau berbuat zalim kepada seseorang? Tidak pernah, Pak. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad seorang rasul
itu menghormati ada jenazah Yahudi yang lewat. Jenazah rame-rame itu. Siapa itu? Ada jenazah Yahudi ya Rasul. Rasulullah bangkit, berdiri, menghormati. Lewat. Kata sahabat, ya Rasul, itu jenazah Yahudi. Ya emang kenapa kata Rasul? Saya menghormati dia sebagai makhluk Allah, bukan dia sebagai seorang Yahudi. Tuh, rasa cinta kepada Allah. Jadi yang dilihat Allahnya, yang menciptakannya, bukan sosok itunya. Ya, gitu. Nah, orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah, hidupnya enak terus. Gak pernah punya rasa dendam, Mbak. Hanya gara-gara ini etnis itu. Wah, gak dilihat, Pak. Gak dilihat tuh semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah. Gak dilihat. Semuanya saling dikasihi, saling diakomodir. Ya, jadi kesimpulannya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu kalau diperas dalam satu kata, berarti kata Syekh Ibnu Arabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mencintaiku, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil orang yang tidak mengenal Allah akan mencintai Allah. Jadi sebelum mencintai Allah harus kenal Allah dulu. Gak mungkin orang tahu-tahu cinta sebelum dia mengenal. Nah, kalau sekarang Bapak belum memiliki rasa cinta kepada Allah, tugas pertama adalah kenali dulu Allah. Siapa itu Allah? Nah, tugas selanjutnya nanti kita akan bahas di Aqidatul Awam. Nanti minggu depan insya Allah Bapak siapkan aja kitabnya, monggo dibuka kitab Aqidatul Awam. Yang punya tinggal download aja di Play Store, kitab Aqidatul Awam. Kayaknya yang ada terjemahan yang Arab full juga silahkan, boleh. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata dan tindakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.